Kabupaten Jombang terus berinovasi melalui diversifikasi pangan lokal. Ada banyak komoditas potensial yang dikembangkan dengan nilai ekonomi besar. Mengembangkan diversifikasi pangan lokal, Jombang pun optimal memanfaatkan beragam potensial di daerahnya. Jombang memiliki lahan pertanian dengan basis sawah 55.793 hektar pada 2020. Dengan value ekonomi potensial tersebut, pendapatan dan kesejahteraan petani di Jombang pun dijamin naik signifikan. Salah satu tanaman pangan yang menarik dari daerah Jombang yaitu jagung varietas lokal. Jagung varietas lokal yang dibudidayakan oleh petani yaitu jagung lokal yang biasa disebut dengan jagung Madura. Jagung Madura ini hanya bisa ditanam di daerah Jombang saja, bahkan tidak setiap daerah di Jombang bisa membudidayakan jagung varietas ini. Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan jagung lokal Madura yaitu Dusun Ngaren, Desa Ploso Genuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Ya Pak, sebelumnya terima kasih sudah menyambut kami di Jombang ini di Desa Bapak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sarskia Amalia, saya Umi Alfia. Ya, kami dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak Sinten? Pak Karsun. Nama Bapaknya? Amir. Nama varietas jagung lokal ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau orang petani sini itu bilangnya itu jagung Madura. Jagungnya kecil-kecil, tapi bagus ya. Jagung itu hanya untuk yang umum itu untuk makanan ternak, yaitu burung, termasuk burung dara, burung puter dan sebagainya itu. yang mesti itu untuk burung dara, jadi kecil jagungnya itu. Warnanya agak kemerah-merahan, tidak kuning gitu, jadi ada kemerah-merahan, bagus memang itu. Umur dari jagung itu tidak terlalu panjang, 70 hari itu sudah panen, sudah masak, sudah kering. Kalau jagung hibrida itu kan umurnya panjang, 120. Karena kenapa kok petani kalau dilihat dari hasilnya ya lebih besar jagung yang hibrida daripada jagung yang Madura. Kenapa petani kok mau tanam? Karena ini hanya untuk mengisi waktu senggang, daripada tanah itu tidak produktif dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan ini, sehingga petani mengambil tanam untuk jagung yang Madura itu. Penjualannya harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga jagung hibrida biasa. Oke, berarti nama jagungnya itu varietas Madura ya Pak? Iya, petani itu nyebutnya jagung Madura. Gitu. Berarti penanamannya itu sejak kapan ya Pak? Penanamannya biasanya itu di bulan-bulan 10 untuk mengisi senggang waktu antara 10 sampai 12 ini. Nah, bulan 1 itu mulai tanam padi. Untuk kendala atau kesulitan selama menanam itu apakah ada Pak? Untuk tanam tidak ada. Kendala untuk panen itu agak rumit, masalahnya kecil-kecil. Yeah. Nah, biasanya petani itu waktu panen itu tidak dipanen tidak dikupas di sawah, biasanya dikupas di rumah. Jadi untuk hari-hari santai itu dikupas, santai-santai itu baru dikupasi. Jadi tidak dikupas di sawah. Kalau dikupas di sawah itu kan membutuhkan tenaga orang lain. Kalau di rumah itu kan tenaga sendiri, santai-santai. Kesulitannya yaitu di waktu panen. Kalau tanam gampang, tanam itu sekarang pakai plinter juga bisa tanamnya. Tapi di sini masih jarang masih pakai manual, masih pakai gejik gitu.
Oh. Iya. Terus kan tadi Bapak bilang keunggulannya harganya lebih mahal. Selain itu keunggulan jagung ini apa ya? Nah itu harganya mahal, terus umurnya pendek gitu. Yang pasti umurnya yang pendek itu dicari petani karena waktu ngisi waktu senggang itu. Kalau ditanam jagung biasa hibrida, waktunya tidak cukup sampai nanti tanam bulan 10 akhir, panennya kan di bulan 1. Nah, bulan 1 itu sudah banyak musim hujannya sudah turun terus, jadi akhirnya kan tidak sampai itu, akhirnya gagal. Kayak gini itu kan kata Bapak hanya dibuat petani sini-sini saja. Iya. Kalau misalnya ada petani luar yang mau gitu, apa diperbolehkan? Ya boleh aja, tergantung. Ya, tapi biasanya petani itu tidak mau kalau waktunya masih ada waktu itu tidak mau nanam jagung seperti ini karena terbentur waktunya rata-rata gitu. Ada yang di petani saya yang di Sumberang Sendang Rejo itu memang tanahnya itu kalau ditanami jagung yang selain jagung Madura itu kurang bagus. Itu ada, jadi hampir merwata itu jagung Madura. Kenapa ya Pak kok kurang bagus? Ya karena mungkin kandungan pH-nya atau apanya itu dari tanahnya itu kurang bagus. Untuk hasil dalam sekali panen itu bisa sampai berapa ya? Per 100 ya mungkin ada 7 kintal 5 kintal. separuhnya dari jagung dari jagung hibrida. Kalau jagung hibrida itu bisa 14 kintal. Satu kintal 4 bisa 1 kintal 40 kilo. Itu per hektar. Boten 1.400. 1 hektar kan di 10.000 dibagi 7. 100, 200, 300, 1 hektar itu 700. Nah kalau ingin menemukan satu banan 100 itu 10.000 meter persegi dibagi 700, itu ketemunya satu banan 100 itu kalau di sini itu dapatnya hasilnya itu 7 kintal 5 sampai 7 lah, 5 sampai 7. Juga tergantung pada Perawatan. Kalau perawatannya bagus, mungkin jagungnya bagus juga hasilnya lebih bagus lagi. Tapi kalau jagung semacam ini kadang-kadang kan petani cuma membiarkan yang penting ada hasilnya gitu aja. Tapi kalau jagung hibrida itu biasanya Harus bagus terus nih Pak. dikejar supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak Oke. gitu. Kata-kata jagung Madura seperti ini ya begini perawatannya sederhana gitu. Karena cuma untuk senggang waktu, untuk mengisi waktu kekosongan untuk menuju musim penghujan itu kan segera menanam padi gitu. Daripada nganggur nggih Pak. Daripada nganggur, terus ya untuk apa itu daunnya untuk sapi, kokotnya juga untuk sapi di rumah gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil berarti perbandingan sama hibrida itu 1:2. Iya. Ya satu dibanding. Kalau hibrida itu kan hasilnya lebih bagus karena tongkolnya juga besar-besar, benihnya juga ada mutunya. Kalau cuma ini kan cuma ini orang gitu dari masyarakat gitu aja, tidak diseleksi dari pabrik gitu. Kalau dari industri kan mesti ada seleksinya, ada pembeniannya itu. Kalau ini kan cuma campur aduk gitu aja. Yang penting bisa menghasilkan jagung yang lebih bagus gitu. Ya akhirnya nggak bisa. Tapi yang apa Madura yang asli, orang yang Madura yang asli itu nggak dipupuk. Biar itu benihnya itu malah kecil, yang kecil itu malah yang mahal. Kalau yang besar itu kan burung merpati itu kan nggak senang. Agak yang kecil itu yang gitu ya kayak Madura. Sebenarnya kalau Madura ini yang lebih kecil lagi, benihnya yang di dalam itu lebih kecil gitu. Jadi senang. Kalau di met dikasih pupuk gini ini kan
malah besar. Tapi bedanya dari ini, sebenarnya jagung Madura itu nggak mau kok cuma sekali tidak. Kalau orang-orang ini kan biar hasilnya agak banyak jangan dipupuk lagi gitu, perawatannya agak di Jagung lokal asli dari Desa Peselmenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, biasa disebut dengan jagung Madura karena memiliki ciri bentuk yang sedikit bulat dan berukuran kecil. Jagung Madura ini tidak membutuhkan pupuk karena jika diberi pupuk maka tongkol jagung akan membesar sehingga menurunkan hasil penjualan. Dari pengukuran yang telah dilakukan, jagung Madura memiliki panjang batang ditambah dengan panjang bunga yaitu 150 cm. Ini merupakan gambar dari jagung Madura tersebut. Jagung Madura hanya memiliki satu tongkol buah jagung saja dalam setiap tanaman, dan ini merupakan tongkol dari jagung Madura. Setelah melihat tongkol jagung, kami melakukan pengukuran terhadap lebar daun. Lebar daunnya yaitu sekitar 7,5 cm. Setelah itu, kami melakukan perhitungan terhadap jumlah daun yang ada pada tanaman jagung Madura. Jumlah daun yaitu sekitar 9 hingga 10 helai per tanaman. Dan ini merupakan bunga jantan dari tanaman jagung.